Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kisah dua orang nabi ya, yang sangat mulia. Yang pertama adalah Nabi Hud alaihissalam, dan yang kedua adalah Nabi Saleh alaihissalam. Dan Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, dan Nabi Saleh diutus kepada kaum Samud. Yang kedua nabi ini adalah nabi Arab. Para anbiya yang Arab ada 4 orang. Yang pertama Nabi Hud, yang kedua Nabi Saleh, yang ketiga Nabi Shu'aib, yang keempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang selainnya maka bukan Arab. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kaum-kaum terdahulu kepada orang-orang musyrikin, Allah selalu sebutkan kaum Ad dan kaum Samud. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Tidakkah engkau lihat apa yang Rabbmu lakukan terhadap kaum Ad? Ya, kemudian yang Rabbmu lakukan terhadap kaum Samud. Oleh karenanya berita tentang kaum Ad dan kaum Samud ini diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, berbeda mungkin dengan kisah nabi-nabi yang lainnya. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum Ad adalah keturunan dari tentunya dari Nabi Nuh alaihissalam, dan Ad namanya Ad bin Iram bin Awad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Bagaimana pernah saya jelaskan dalam kajian-kajian yang lain bahwasanya Nabi Nuh alaihissalam punya anak 4 orang laki-laki, yaitu Sam, Ham, Yafith dan Yam. Sam, Ham, Yafith dan Yam. Adapun Yam ini disebut oleh Ahlul Kitab dengan Kan'an, dan dialah yang mati tenggelam, yang Allah sebutkan dalam surat Hud, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku kata Nabi Nuh, naiklah denganku. Tapi dia tidak mau, akhirnya tenggelam. Adapun yang 3 adalah Sam, Ham dan Yafith. Seluruh manusia di alam semesta ini semuanya keturunan dari 3 orang ini, Sam, Ham, Yafith. Karena yang tersisa dan beranak pinak adalah keturunan dari 3 anak Nabi Nuh ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kami jadikan keturunannya lah yang kemudian tersisa. Dan seluruh orang Arab keturunan Sam, seluruh orang Romawi, orang Eropa keturunan Ham, seluruh orang Sudan, orang Afrika keturunan Yafith. Oleh karenanya Ad ini keturunan Nabi Nuh, namanya Ad bin Iram. Jadi Iram itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fajr adalah nenek moyang Ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah kau lihat apa yang Rabbmu lakukan terhadap Ad? Irama dzatil imad. Keturunan Iram yang memiliki tiang-tiang rumah yang tinggi, karena mereka adalah orang-orang yang tinggi dan besar. Samud keturunan Ad. Samud keturunan Ad. Oleh karenanya kaum Samud juga disebut dengan kaum Ad, untuk membedakan antara kaum Ad yang merupakan kaum Samud dengan kaum Ad yang awal. Maka Allah sebutkan Adanil Ula, Ad yang pertama. Kita mendapati dalam Al-Quran ya, Adanil Ula itu Ad yang pertama. Kaum Samud juga disebut kaum Ad, tapi yang kedua, karena dia adalah keturunan dari kaum Ad. Baik. Jadi setelah Nabi Nuh alaihissalam berdakwah dan kemudian umatnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi tinggal orang-orang yang beriman yang hidup bersama Nabi Nuh, kemudian beranak pinak sampai akhirnya dari keturunan Sam muncullah anak cucunya yang bernama Ad. Kaum Ad inilah yang kemudian mereka melakukan kesyirikan dan mereka sombong dan angkuh. Di mana posisi kaum Ad? Kaum Ad tinggal di Al-Ahqaf, sebagaimana dalam Al-Quran, wadhkur akha 'adin id anzara qaumahu bil ahqafi wa qad khalatin nudhuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'adzim. Qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Dan sebutkanlah wahai Muhammad tentang kisah Akha Ad, itu Nabi Hud
yang merupakan saudara dari kaum Ad. Idh andara qaumahu bil Ahqaf. Tatkala dia memperingatkan umatnya yang tinggal di Al-Ahqaf. Nah, Al-Ahqaf ini di mana? Para ulama mengatakan Al-Ahqaf itu letaknya adalah di negeri Yaman, baina Oman dan Hadramaut. Persisnya di mana saya tidak tahu ya. Tetapi katanya di daerah di negeri Yaman ya. Jadi mereka Arab dan tinggalnya juga di daerah Arab. Kemudian mereka melakukan kesyirikan, maka Allah pun mengutus saudara mereka yaitu Hud alaihissalam. Ya, yang Hud memperingatkan mereka agar tidak menyembah kecuali hanya Allah semata. Dan mereka membangkang, wahai Hud, apakah kau ingin membuat kami, melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud alaihissalam. Dan Ad makhluk yang besar badannya. Makanya Nabi Hud mengingatkan mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kata Nabi Hud alaihissalam, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Kata Hud, wahai kaumku, ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah menjadikan kalian memakmurkan bumi ini setelah nenek moyang kalian kaum Nuh. Kemudian Allah kasih kalian keistimewaan, wa zadakum fil khalqi bastah. Allah menjadikan tubuh kalian besar dan kuat. Jadi kaum Ad ini badannya besar, tinggi besar, lebih besar daripada nenek moyang mereka. Kaum Nuh ternyata badannya lebih kecil daripada kaum Ad. Karena Allah sebutkan, wa zadakum fil khalqi bastah. Allah melebihkan kalian dengan badan yang besar dibandingkan dengan orang tua kalian. Dan zaman sekarang ada banyak seperti itu. Anaknya lebih tinggi daripada bapaknya. Dulu bapaknya makan tempe, makan sambal, anaknya makan ikan, makan daging, hamburger, akhirnya jadi melebar, jadi besar. Betapa banyak anak lebih tinggi daripada bapak. Nah, tingginya kaum Ad berapa? Kalau kita lihat buku-buku tafsir, macam-macam ya. Ada yang mengatakan kaum Ad itu saking kuatnya, mereka kalau ngamuk sama suku yang lain, kirim satu orang saja untuk menghancurkan kampung itu. Kirim satu orang, bawa batu besar, lempar, hancur kampung itu. Saking kuatnya kaum Ad. Tingginya seberapa? Ada yang mengatakan tingginya 50 meter, ada yang mengatakan 100 meter ya. Tapi semuanya nggak ada dalilnya. Ini cuma Israiliyat, cerita-cerita dan katanya. Yang benar, mereka tinggi, tapi tinggi mereka tidak mungkin lebih daripada 60 hasta. Karena manusia tertinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi dalam hadis khalaqa Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, duluhu situna dzira'an. Tingginya Nabi Adam 60 hasta. Satu hasta segini ya, satu hasta. Kira-kira setengah meter. Berarti Nabi Adam itu tingginya kira-kira 30 meter. Kira-kira 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, walam yazilil khalqu yanqusu hatal an. Setelah itu manusia mengecil ya. Mengecil sampai sekarang. Sampai antum-antum segini ya. Tingginya memendek ya. Jadi tidak ada manusia lebih tinggi daripada Nabi Adam. Nabi Adam manusia yang paling sempurna. Kalau boleh kita katakan dia adalah produk awal istimewa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah ciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya, berbeda dengan yang lainnya. Allah jadikan Nabi Adam sangat tampan, tinggi, gagah ya. Sampai-sampai waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat tampan. Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqad u'tiya syatral jamal. Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama mengatakan maksudnya setengah ketampanan Adam. Nabi Adam sangat tampan. Oleh karenanya, kalau orang-orang nanti masuk surga, kalau mereka masuk surga, mereka akan disempurnakan oleh Allah. Tinggi mereka seperti tinggi Nabi Adam, ala surati abihim Adam. Maka mereka tingginya seperti Nabi Adam, bentuknya juga mirip dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi suku Ad tinggi, tetapi tidak akan melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Yang jelas badannya besar. Karena tubuh mereka yang besar tersebut, maka mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya,
Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man asyaddu minna quwwah. Adapun kaum 'Ad, maka mereka sombong tanpa ada hak bagi mereka untuk sombong. Mereka tidak berhak untuk sombong karena semua kelebihan yang mereka miliki, besarnya tubuh, kuatnya tubuh, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Fastakbaru fil ard, mereka sombong di atas muka bumi. Sampai akhirnya mereka sesumbar. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, kata mereka, siapa yang lebih hebat daripada kita? Tidak ada manusia yang bisa melebihi kehebatan mereka. Mereka kuat sekali. Man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita? Maka Allah mengatakan, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Jadi kelebihan yang Allah berikan kepada mereka harusnya mereka gunakan untuk bersyukur, ternyata mereka gunakan untuk sombong dan angkuh. Allah kirim Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam nasihati mereka, ya, afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya. Ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, tidak ada sesembahan bagi kalian kecuali Allah, kenapa kalian berbuat syirik? Tidakkah kalian bertakwa? Mereka mengatakan, qalu ya Hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu laka bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, kau tidak membawakan dalil untuk bertemu dengan menyampaikan hujjahmu. Kau tidak punya hujjah, kau tidak punya argumentasi. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik, dan kami tidak bakalan meninggalkan sesembahan kami gara-gara dakwahmu. Kami tidak bakalan, percuma kau dakwah, kami tidak bakalan meninggalkan sembahan-sembahan kami. Wa ma nahnu laka bimu'minin, kami tidak bakalan beriman kepada engkau wahai Hud. Jadi mereka sudah benar-benar tidak mau beriman kepada Nabi Hud, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ansha'na min ba'dihim qurnan akharin." Setelah Allah menyebutkan tentang kisah Nabi Nuh dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengatakan kemudian kami munculkan generasi yang lain, itu generasi Nabi Hud. Fa arsalna fihim rasulan an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Kami pun utus kepada mereka seorang rasul yang mengingatkan kepada mereka, sembahlah Allah saja, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina wa atrafnahum fil hayatid dunya ma naraka illa basharan mithlana. Ya. Maka Allah kirim kepada mereka Nabi Hud, yang kemudian Nabi tersebut mengingatkan mereka, namun orang-orang sombong di antara mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud, dan mereka berkata, apa kami beriman kepada seorang manusia seperti kami? Kalau kau malaikat kita beriman wahai Hud, tapi kau manusia seperti kami. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Ini manusia seperti kita, dia makan seperti makanan kita, dia minum seperti minuman kita. Wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idzal la khasirun. Kalau kalian taat kepada manusia seperti kalian, kalian sungguh merugi. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud karena dianggap kalau Rasul utusan Tuhan harusnya malaikat. Kenapa utusan Tuhan manusia seperti kita? Mereka enggak mau beriman. Bahkan lebih daripada itu, mereka mengancam Nabi Hud. Kata mereka, inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, menurut kami, ya, kau akan ditimpa dengan kemudaratan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Jadi mereka mengancam Nabi Hud, kau kualat wahai Hud, hati-hati kualat. Kata para ulama, mukjizat Nabi Hud yaitu tawakalnya yang luar biasa. Dia diancam oleh kaumnya jagoan-jagoan semua, ya, preman-preman, jago-jago, badannya besar-besar. Kemudian ngancam bahwasanya Nabi Hud akan diberi kemudaratan, ditimpa kemudaratan oleh kesembahan-sembahan mereka. Tapi apa kata Nabi Hud alaihissalam? Qala inni ushhidullah wa ashhadu anni bari'um mimma tusyrikuna min dunih fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Kata Nabi Hud waktu dia diancam bakalan kualat, bakalan bahaya, kata Nabi Hud, aku persaksikan Allah, washhadu, dan aku persaksikan, wahai kalian saksikanlah, anni bari'um mimma tusyrikuna min duni, aku berlepas diri dari sembahan-sembahan kalian seluruhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fakiduni jami'an thumma la tunzirun, kalian seluruhnya kumpul bikin kemudaratan bagi saya dan jangan tunda-tunda.
bikin saya mudarat, kumpul kalian seluruh. Wahai kalian seluruh kaum Ad, berkumpullah kalian dan jangan ragu-ragu dan jangan tunda-tunda, datangkan kemudaratan bagi saya. Bilang Tuhan-Tuhan kalian, datangkan kemudaratan kepada saya. Dan jangan ditunda. Inni tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dan ini hebatnya Nabi Hud. Kata sebagian ulama, inilah mukjizat Nabi Hud. Kaumnya yang begitu kuat, bahkan mengancam dengan luar biasa. Nabi Hud tantang mereka. Kalian semua kumpul lawan saya sekarang. Dia tidak akan takut. Ya. Ini dai yang hebat Nabi Hud alaihissalam. Ibarat antum dikirim dakwah di suatu kampung, situ banyak dukun. Terus antum dakwahi kata, Ustaz, hati-hati Ustaz, nanti ente disantet. Terus ente bilang begini, bilang seluruh dukun satu kampung, santet saya sekarang juga. Dan jangan tunda-tunda. Saya tidak takut sama mereka. Seluruh mereka kumpul santet saya sekarang juga. Antum berani? Saya pun takut-takut kalau ngomong gitu ya. Jadi Nabi Hud ini hebat, dia berani, dia tantang mereka dan tidak ada kemudaratan yang menimpa dia. Padahal kaumnya tadi ngangkat batu saja langsung hancur. Inilah kata sebagian ulama mukjizat Nabi Hud alaihissalam. Akhirnya mereka sombong dan angkuh dan mereka menyatakan dan mereka tantang Nabi Hud. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Wahai Hud, sudah jangan kau dakwah-dakwah lagi. Kami sudah enggak mau beriman. Wa ma nahnu laka bimu'minin. Kami tidak bakalan beriman kepada engkau. Enggak usah dakwah. Sudah, bilang Tuhanmu turunkan azab. Kalau kau benar-benar seorang rasul, kau benar-benar ya seorang nabi, kirimkan azab. Kata Nabi Hud alaihissalam, qala innamal ilmu indallah wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Kata Nabi Hud, masalah azab itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugasku hanya menyampaikan ya risalah Allah kepada kalian. Akan tapi menurut kalian adalah orang-orang yang jahil. Rupanya Allah mendengar tantangan mereka. Akhirnya Allah turunkan azab. Tahu azab apa yang diberikan kepada Nabi Hud, kepada kaum Ad? Kaum Ad badannya besar, badannya hebat. Allah hanya mengirim azab kepada mereka ringan. Cuma Allah kirim udara saja untuk membinasakan mereka. Cuma kirim apa? Udara. Nggak usah kirim martelu, nggak usah kirim gergaji. Kirim udara aja untuk bunuh mereka. Sama seperti kisah Raja Namrud. Namrud ngaku sebagai Tuhan. Mentang-mentang dia umurnya sampai ratusan tahun, dia merasa dia akan hidup selamanya. Sehingga dia merasa dirinya Tuhan. Kenapa dia suruh apa saja dikerjakan, punya anak buah banyak, sehingga dia merasa dia akan hidup selamanya dan dia adalah Tuhan. Dia lupa diri. Allah bunuh dia, Allah cuma kirim apa? Nyamuk atau lalat masuk di hidungnya, muter-muter di otaknya. Tiap hari dia pukul-pukul kepalanya kesakitan, akhirnya tewas. Gara-gara seekor apa? Ekor nyamuk atau lalat. Sama, ada orang mungkin sombong badannya besar, Allah kirim nyamuk cuma dicium aja, cerik, kena malaria terus mati. Manusia ini sangat lemah, manusia sangat lemah. Itu kaum Ad, badannya besar luar biasa. Waktu Allah binasakan, Allah nggak kirim halilintar, Allah nggak kirim hujan batu, Allah nggak kirim apa namanya hujan martel, enggak ya. Tapi Allah cuma kirim udara. Akhirnya Allah datangkan udara tersebut untuk menyiksa mereka. Mereka waktu itu apa namanya musim kemarau ya. Makanya dalam ayat yang lain istaghfiru rabbakum ya, kata Nabi Hud, yazidub quwwatan ila quwwatikum ya, yursilis samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Kata Nabi Hud, wahai kaumku, bertobatlah kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan hujan bagi kalian, menunjukkan mereka lagi musim kemarau. Dan Allah akan menambahkan kekuatan kalian. Kalian sudah kuat ini, ya. Kalau kalian beristighfar kembali kepada Allah, Allah kasih kuat lagi. Tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Hud. Akhirnya Allah turunkan angin kencang. Waktu angin tersebut datang seperti awan gelap. Waktu mereka melihat awan tersebut, mereka malah semakin sombong. Kata Allah, falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtiruna. Tatkala mereka melihat angin tersebut datang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, lihat, hujan datang, hujan datang. Katanya Hud bilang datangkan azab. Ini bukan azab, ini hujan. Awan yang kita tunggu-tunggu. Mumtiruna, akan menurunkan hujan bagi kita. Kalau sudah musim kemarau akan turun hujan. Kata Allah, bal huwa mastajaltum bih, justru itulah azab yang kalian minta disegerakan.
Rihun fiha adzabun alim. Di situ ada angin yang kencang, yang di situ ada azab yang pedih. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Yang angin tersebut akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka hancurlah mereka sehingga tidak tersisa kecuali hanya tempat tinggal mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberi azab kepada orang-orang yang mujrim. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan tentang angin tersebut. Kata Allah, kadzabat 'ad, fa kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Sungguhnya kaum 'Ad telah mendustakan rasulnya. Ya. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumin nahsin mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Kata Allah, maka Allah kirimkan angin. Angin tersebut sifatnya sarsar. Apa itu sarsar? Ada dua tafsiran. Sarsar artinya angin yang sangat dingin. Yang sangat dingin sehingga dinginnya tersebut menyiksa mereka. Jadi dua hal yang Allah jadikan bahan siksaan di neraka jahanam, yaitu api yang sangat panas dan sesuatu yang sangat dingin. Kalau Allah kirim angin yang panas, mereka langsung tewas. Allah tidak ingin mereka langsung tewas. Allah ingin siksa dulu. Antum tahu Wudus Gembel nggak? Wudus Gembel. Tahu kan? Kalau di apa namanya? Gunung Merapi sebelum meletus keluar kentutnya dulu. Angin. Tapi panasnya luar biasa. Kalau lewat orang langsung apa? Langsung hangus. Allah tidak kirim angin seperti itu. Udara yang sangat panas, tidak. Karena mereka langsung mati kalau begitu. Mereka kan sombong dengan badan mereka, sombong dengan kekuatan mereka. Allah kirim angin. Angin tersebut dingin. Salah satu makna dari sarsar. Makna kedua dari sarsar adalah angin yang sangat, suaranya sangat keras, memekakkan telinga mereka, menyakiti mereka. Suara yang sangat bising, sangat keras. Namanya sarsar. Kata Allah Subhanahu wa taala, sakhkharaha 'alaihim sab'a layalin. Pertama kata Allah, tanzi'un nasa. Angin tersebut mencabut manusia. Tatkala mereka tahu ternyata angin yang mereka lihat itu bukan angin hujan tapi angin azab, mereka segera sembunyi. Disebutkan dalam buku tafsir, mereka masuk dalam lorong, mereka masuk dalam sumur, mereka masuk dalam goa-goa supaya tidak kena angin. Ternyata anginnya Allah tidak begitu. Anginnya tanzi', masuk. Jadi anginnya masuk ngambil dalam sumur, diambil sama angin, bawa ke atas. Masuk dalam goa, dibuka, dimasukin. Semua mereka diambilin sama angin, seperti ada tangan yang ngambilin apa? Mereka. Kemudian setelah diambilin, dibawa ke udara. Kata Allah, sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Mereka yang tubuhnya besar-besar tersebut, mungkin 20 meter tingginya atau kurang lebih, diangkat ke udara, digoyang di atas udara, tidak kena tanah selama sab'a layalin wa thamaniyata ayyam, 7 malam 8 hari. Bayangkan. Itu yang katanya badannya besar, badannya kuat, yang bisa ngangkat batu besar. Sekarang diangkat sama udara. Allah kalahkan mereka dengan angin aja, angin. Diangkat, bukan 1 hari, bukan 1 jam, 2 jam, 7 malam 8 hari, diputar-putar di atas, disiksa. Kedinginan yang amat sangat, suara yang memekakkan, sangat kuat angin tersebut. Sampai kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, begitu kuatnya angin tersebut, terbelahlah dada-dada mereka, keluarlah usus-usus mereka, keluarlah jantung mereka. Setelah 8 hari diputar-putar, baru kemudian apa? Jatuhkan. Jatuhnya begini, terakhir jatuhnya begini, kepalanya kena batu, terus pecah kepalanya dalam kondisi badan sudah kosong. Makanya Allah mengatakan ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Maka jadilah mereka seperti korma, batang korma yang sudah bolong isinya. Kelihatannya batang korma sudah bolong, sama seperti mereka. Korma itu kan, kalau pohon korma di atasnya ada daunnya, ada buah-buahnya, itu sudah dilepas, kemudian dibolongin di dalamnya. Seperti itu kira-kira mereka. Sama, kepala mereka pecah, hancur, sementara isi perut mereka sudah tidak ada, hanya digoncangkan oleh angin saja. Berarti anginnya kencangnya luar biasa. Bayangkan ya, 7 hari 8 malam. Dalam ayat yang lain, ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Jadilah mereka seperti batang kurma yang rusak.